Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimunatus Zuhro, NPM 19140081, Prodi PGSD kelas 6C. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya, yang dimana tugas UTS-nya mata kuliah pendidikan matematika realitis Indonesia, yang dimana saya akan mempresentasikan pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Yang pertemuan pertama itu perbedaan KTSP dan K13 atau laporan KTSP dan K13. Baiklah, saya akan jelaskan. Hasil pengamatan tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar KTSP. Standar isian dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang telah dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan K13 itu standar isi yang diturunkan dari standar kompetensi lulusan yang melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran atau pelajarannya. Jadi KTSP itu hanya memiliki nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu. Nama sekolah SD atau MI, mata pelajaran matematika kelas rendah, kelas atau semester kelas 3, alokasi waktu 4 kali 40 menit. Standar kompetensi atau SK, yang pertama melakukan operasi hitung bilangan sampai 3 angka, yang kedua menggunakan penjelasan waktu panjang yang berat dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya atau KD, 1 menentukan letak bilangan pada garis bilangan, 2 melakukan penjumlahan dan pengurangan 3 angka, 3 melakukan perkalian dan hasil bilangan 3 angka dan pembagian 3 angka, 4 melakukan operasi hitung campuran, 1 memilih alat ukur sesuai dengan fungsinya atau meteran, timbangan atau jam, 2 menggunakan alat ukur dalam pemecahan masalah, yang 3 mengenal bilangan antara satuan waktu, antara satuan panjang dan besar satuan berat. Sedangkan K13 itu memiliki satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, muatan terpadu, pembelajaran, alokasi waktu. Kompetensi inti atau KI 1 menerima atau menjelaskan ajaran agama yang dianut. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3 memahami pengakuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang artinya makhluk diciptakan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda dijumpai di rumah sekolah-sekolah. KI 4 menyajikan pengangkatan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencermin anak bermain dalam berakhlak dan mulia. Matematika KD 31 mengenal bilangan asli sampai 500 dengan menggunakan blok Dianes atau kubus satuan. 41 memprediksi pola-pola bilangan, sederhana melakukan bilangan yang kurang dari 10. Indikatornya itu 313, membaca lambang bilangan sempurna. 312 bilangan loncat. 411 menentukan pola bilangan sederhana menggunakan bilangan kurang dari 100. 412 membuat pola-pola bilangan sederhana dengan menggunakan bilangan kurang dari 100. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya dengan resume PMRI di Indonesia agar berhasil, yang dimana PMRI itu Pendidikan Matematika Realitis Indonesia adalah sebuah pendekatan pembelajaran matematika dalam dunia pendidikan yang di Indonesia yang mengadaptasi
dari Realitics Matematika Education atau RME, penggunaan kata realitics yang menunjukkan adanya satuan koneksi dengan dunia nyata tetapi fokus ke PMRI yang lebih menjamin atau mengacu pada penangkaan penggunaan suatu situasi yang bisa dibayangkan oleh siswa. Pendekatan PMRI di Indonesia adalah salah satu pendekatan matematika yang memandang bahwa matematika di Indonesia aktivitas manusia sehingga proses pembelajarannya yang diawali dengan menggunakan masalah kontekstual sebagai fondasi dalam pembangunan konsep matematika yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran. PMRI di Indonesia akan berhasil dengan cara teori pembelajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang real atau pernah dialami siswa yang menekankan keterampilan proses yang dikuasai dan berkolaborasi, berinteraksi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri atau student inverting sebagai kebaikan dalam atau teacher telling yang pada akhirnya menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individu maupun kelompok dalam kehidupan mereka sehari-hari. Guru hanya sebagai fasilitator belajar. Yang guru hanya sebagai fasilitator belajar itu, seorang guru harus mampu membangun pengajaran dan interaksinya. Guru harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memberikan atau menyumbang proses belajar. Dirinya secara aktif dapat membantu siswa dalam menafsirkan permasalahan yang real. Yang keempat, guru tidak terpancang pada materi yang termasuk dalam kurikulum yang melainkan akta dalam kurikulum dengan dunia real, baik itu fisik maupun sosial. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Bila ada kata-kata saya kurang jelas, saya mohon ampun. Kepada teman-teman saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhirilah video saya ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.